Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herari Wuri Timur dari Prodi Teknik Perkapalan Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis korosi serta penanggulangannya. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis korosi, kita harus mengetahui apa itu korosi. Korosi adalah proses degradasi atau deteriorisasi atau perusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan sekitarnya. Ada pula pengertian dari pakar lain, yaitu yang pertama, korosi adalah perusakan material tanpa perusakan material. Yang kedua, korosi adalah kebalikan dari metalurgi ekstraaktif. Yang ketiga, korosi adalah sistem termodinamika logam dengan lingkungan, udara, air, tanah yang berusaha mencapai kesetimbangan. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis korosi. Di sini jenis-jenis korosi yang saya akan jelaskan adalah jenis-jenis korosi yang terjadi pada pipa. Jenis-jenis korosi terbagi atas 8 macam. Yang pertama, uniform attack atau korosi seragam. Pengertiannya adalah korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama logam akan menipis. Biasanya ini terjadi pada pelat baja atau profil logam homogen. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara diberi lapis lindung yang mengandung inhibitor seperti gemuk. Yang pertama, untuk lambung kapal diberi proteksi katodik. Yang kedua, pemeliharaan material yang tepat. Yang ketiga, untuk jangka jangka pemakaian yang lebih panjang diberi logam berpaduan tembaga 0,4%. Pada gambar pertama adalah gambar dari korosi seragam pada pipa balas. Yang kedua yaitu pitting corrosion atau korosi sumur. Korosi sumur adalah korosi yang disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen, yang dimana pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. Korosi ini dapat dicegah dengan cara pertama, pilih bahan yang homogen. Kedua, diberikan inhibitor. Ketiga, diberikan coating dari zat agresif. Gambar kedua ini adalah gambar daripada pitting corrosion atau korosi sumur. Yang ketiga yaitu erosion corrosion atau korosi erosi. Pengertiannya yaitu korosi yang terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Korosi ini biasa terjadi pada pipa dan propeller. Korosi ini dapat dicegah dengan cara pilih bahan yang homogen, diberi coating dari zat agresif, diberikan inhibitor, hindari aliran fluida yang terlalu deras. Gambar ketiga adalah gambar dari erosion corrosion. Dan gambar yang keempat yaitu lubang karena erosion corrosion. Jenis korosi yang keempat yaitu galvanic corrosion atau korosi galvanis. Korosi galvanis adalah korosi yang terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit, sehingga logam yang lebih anodik akan terkorosi. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara beri isolator yang cukup tebal hingga tidak ada aliran elektrolit. Yang kedua, pasang proteksi katodik. Yang ketiga, penambahan anti korosi inhibitor pada cairan. Gambar yang kelima adalah gambar dari galvanis corrosion. Jenis korosi yang kelima yaitu stress corrosion atau korosi tegangan. Korosi tegangan terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk, yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus seperti diregang, ditekuk dan lain-lain, sehingga butiran menjadi tegang dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara diberi inhibitor. Yang kedua, apabila ada logam yang mengalami stres, maka logam harus direlaksasi.
Jenis korosi yang keenam yaitu crevice corrosion atau korosi celah. Korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain, diantaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air sehingga konsentrasi O2 pada mulut kaya dibanding pada bagian dalam, sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian mulut jadi katodik. Korosi ini dapat dicegah dengan cara yang pertama isolator, yang kedua dikeringkan bagian yang basah, yang ketiga dibersihkan kotoran yang ada. Gambar ketujuh adalah gambar dari korosi celah. Yang ketujuh yaitu jenis korosi yang ketujuh yaitu korosi mikrobiologi. Korosi yang terjadi karena mikroorganisme yang mempengaruhi korosi antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Korosi ini bertanggung jawab terhadap degradasi material di lingkungan. Pengaruh inisiasi atau laju korosi di suatu area, mikroorganisme umumnya berhubungan dengan permukaan korosi kemudian menempel pada permukaan logam dalam bentuk lapisan tipis atau biodeposit, lapisan film tipis atau biofilm. Pembentukan lapisan tipis saat 2-4 jam. Pencelupan sehingga membentuk lapisan ini terlihat hanya bintik-bintik dibandingkan menyeluruh di permukaan. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara yang pertama, memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan dengan kondisi-kondisinya. Yang kedua, memberi lapisan pelindung agar lapisan logam terlindung dari lingkungannya. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan supaya tidak korosif. Yang keempat, perlindungan secara elektrokimia dengan anoda korban atau arus tandingan. Yang kelima, memperbaiki konstruksi agar tidak menyimpan air, lumpur, dan zat korosif lainnya. Gambar ke-8 merupakan gambar dari korosi mikrobiologi. Jenis korosi yang terakhir yaitu fatigue corrosion atau korosi lelah. Korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap, pengeboran minyak, dan propeller kapal. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara menggunakan inhibitor, memilih bahan yang tepat, atau memilih bahan yang kuat korosi. Yang berikut hal-hal yang mempengaruhi terjadinya korosi. Yang pertama, temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka reaksi kimia akan semakin cepat, maka korosi akan semakin cepat terjadi. Yang kedua, kecepatan aliran. Jika kecepatan aliran semakin cepat, maka akan merusak lapisan film pada logam, maka akan mempercepat korosi karena logam akan kehilangan lapisan. Yang berikut upaya-upaya untuk mencegah terjadinya korosi. Yang pertama, memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan dengan kondisi-kondisinya. Yang kedua, memberi lapisan pelindung agar lapisan logam terlindung dari lingkungannya. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan supaya tidak terjadi korosif. Yang keempat, perlindungan secara elektrokimia dengan anoda korban atau arus tandingan. Yang kelima, memperbaiki konstruksi agar tidak menyimpan air, lumpur, dan zat korosif lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih.